Momen evaluasi 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran memang sudah berlalu, tapi pembicaraan soal apakah Prabowo Subianto setelah 100 hari menjadi presiden ini sudah bisa melepaskan diri dari pengaruh dan bayang-bayang Jokowi terus berlanjut hingga saat ini, termasuk juga pembicaraan soal apakah cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo saat ini itu masih kuat ataupun tidak, juga menjadi perdebatan-perdebatan yang tentu sampai hari ini cukup kuat. Bahkan kalau kita membaca harian Kompas hari ini, ada salah satu penulis yang mengulas secara spesifik bagaimana misalnya bayang-bayang Jokowi itu sampai hari ini masih kelihatan signifikan terhadap Prabowo Subianto, sekalipun Prabowo itu secara definitif sudah menjadi presiden. Bahkan ada satu ulasan khusus, reportase yang relatif cukup serius yang dibuat oleh kawan-kawan Tempo yang menurut saya judulnya cukup provokatif, Satu Kabinet Dua Presiden, yang juga bicara tentang bagaimana pengaruh Jokowi di kabinet Prabowo itu juga masih kuat dan sampai saat ini masih cukup terasa. Justru di 100 hari ketika Prabowo itu sudah genap menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, kalau pembicaraan tentang bagaimana pengaruh Jokowi ataupun bayang-bayang Jokowi terhadap Prabowo itu pastinya akan selalu dimunculkan, karena apapun judulnya, Prabowo itu adalah bagian dari koalisinya Jokowi yang dalam banyak hal di mana Jokowi memang berkontribusi secara signifikan telah mengantarkan Prabowo Subianto menjadi presiden di Republik Indonesia. Bahkan kenapa misalnya kesan bahwa bayang-bayang Jokowi di kabinet Prabowo itu masih cukup kuat, ini tentu tidak bisa dilepaskan bahwa memang ini ada semacam hutang budi politik yang mesti dibayar oleh Prabowo khususnya kepada Jokowi, karena menjadi faktor determinan yang mengantarkan duet Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia. Tapi saya punya perspektif yang lain. Bagi saya, hutang budi politik Prabowo Subianto kepada Jokowi itu sudah lunas. Argumennya pertama, satu, ketika Prabowo Subianto memutuskan untuk bergabung dengan Jokowi 2020 yang lalu, di mana Prabowo misalnya menjadi menhannya Jokowi, itu kan juga bagian dari keuntungan politik yang didapatkan oleh Jokowi. Apa keuntungannya? Ya tentu kelompok oposisi sudah tak lagi signifikan. Jadi kelompok-kelompok di parlemen khususnya Gerindra saat itu yang menjadi oposisi tak lagi menyalak dan tidak lagi agresif dan menyatakan diri siap bekerja sama dengan Jokowi. Dan pada saat yang bersamaan tentu Prabowo dipercaya sebagai menhan. Di situ bagi saya adalah satu kepentingan politik yang saling berbalas-balasan. Jadi jangan dilihat hanya Prabowo yang jadi menhan. Jadi jangan hanya dilihat Gerindra yang kemudian diadaptasi sebagai bagian dari koalisi Jokowi, tapi Jokowi saat itu sebagai presiden tak mendapatkan tantangan apapun dari kelompok oposisi, karena Gerindra dan Prabowo sudah menyatakan bagian dari koalisi pemerintah. Itu ada argumen yang pertama, di mana saya sebutkan bahwa hutang budi politik Prabowo mestinya sudah terbalaskan. Nah, yang kedua tentu adalah bahwa ketika ada argumen yang mengatakan bahwa Prabowo jadi presiden tentu tidak bisa dilepaskan dari peran besar Jokowi, ya memang tidak bisa dibantah. Tapi Prabowo secara langsung sebenarnya sudah bisa membalas bagaimana peran Jokowi itu juga dibalas dengan peran Prabowo dengan cara menjadikan Gibran sebagai wakil presiden. Betul bahwa Jokowi mendukung Prabowo jadi presiden dan terbukti terpilih, tapi ingat, Prabowo juga punya andil besar telah menjadikan Gibran sebagai wakil presidennya Prabowo yang kita tahu notabene-nya adalah anaknya Jokowi. Jadi itu yang saya kira menjadi hutang yang sudah dibalas secara tunai sebenarnya oleh Prabowo Subianto kepada Jokowi. Karena belum tentu kalau Gibran itu misalnya disorongkan kepada Ganjar Pranowo yang menjadi jagoan PDIP akan diterima. Buktinya PDIP kan menolak. Menolak apa usulan-usulan dari Jokowi. Misalnya ketika Gibran misalnya juga ingin bersandingan dengan Anies Baswedan, itu kan hal-hal yang sangat mustahil untuk bisa terjadi dalam Pilpres 2024 yang lalu. Itu artinya apa? Satu-satunya cara menjadikan Gibran sebagai wakil presiden dengan cara bagaimana Prabowo Subianto juga menerima bagaimana Gibran menjadi wakil presiden. Disitulah yang saya sebutkan sebagai win-win solution. Itu adalah argumen yang kedua, bagaimana sebenarnya Prabowo secara langsung sudah membayar tunas bagaimana hutang politik yang sudah diberikan Jokowi kepada Prabowo. Yang ketiga, kalau kita membaca ya
satu persatu secara detail. Begitu banyak kabinetnya Prabowo saat ini adalah orang-orang yang kemudian menjadi orang-orangnya Jokowi. Kita bisa listing satu persatu, mulai dari menteri, mulai dari wakil menteri, kepala badan, dan seterusnya, dan seterusnya. Adalah mereka yang teridentifikasi sebagai orang-orangnya Jokowi. Itu artinya apa? Kalau kita ingin membahas misalnya, Prabowo tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi karena ada hutang budi politik, saya kira tiga argumen ini secara langsung sudah bisa membantah bahwa sebenarnya hutang budi politik Jokowi kepada Prabowo sudah dibayar dengan tuntas setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu bagi saya di 100 hari di mana Prabowo sudah jadi presiden, mestinya ke depan sudah tak ada lagi wacana yang selalu mengait-ngaitkan bagaimana pengaruh Jokowi, bagaimana bayang-bayang Jokowi kepada Prabowo itu masih ada. Ini adalah momen sebenarnya bagi Prabowo, bagi Gerindra, dan bagi Kim khususnya untuk menunjukkan kepada publik bahwa Prabowo setelah jadi presiden, ketika Prabowo sudah dilantik menjadi orang nomor satu di negara kita ini, tentu tak ada lagi ceritanya ada pihak lain termasuk Jokowi atau siapa saja yang bisa mengintervensi misalnya bagaimana keputusan politik yang kemudian akan dijalankan oleh Prabowo di masa-masa yang akan datang. Kita kan masih ingat persis, dulu kan banyak orang yang marah kepada PDIP karena misalnya PDIP masih menuduh Jokowi sebagai petugas partai. Dulu begitu banyak orang yang tidak suka dengan Jokowi karena keputusan-keputusan politik Jokowi itu diintervensi oleh PDIP. Nah tentu kita juga tidak mau. Bagaimana Prabowo Subianto yang sudah terpilih jadi presiden, dalam banyak hal masih ada wajah Jokowi di situ. Itulah yang saya kira harus difikirkan oleh Gerindra dan partai-partai pendukung Prabowo di masa-masa yang akan datang. Tentu untuk menjaga marwah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bahwa dalam setiap tingkah laku politiknya, dalam setiap keputusan-keputusan politiknya, tak ada wajah-wajah lain di negara ini, kecuali wajah dan tingkah laku yang kemudian orisinal yang ditunjukkan oleh Prabowo Subianto. Jadi argumen soal hutang budi dan seterusnya saya kira sudah selesai, karena saya kira secara langsung Prabowo sudah membalas itu dengan beberapa argumen yang sudah saya jelaskan di awal. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, teman-teman, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Bung Adi Praitno ya terkait utang budi Pak Prabowo ke Pak Jokowi sudah dibayar lunas ya. Memang it's okay, memang sebetulnya meskipun banyak isu-isu yang beredar, Prabowo masih dalam bayang-bayangnya Pak Jokowi, Prabowo tunduk perintah Jokowi dan seterusnya karena merasa hutang budi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya rasa memang betul apa yang disampaikan oleh Bung Adi Praitno sudah dibayar lunas sebetulnya berkat dukungan Pak Jokowi waktu Pilpres kemarin Prabowo menang dan Prabowo juga sebetulnya sudah menjadikan Gibran sebagai cawapres dan dia sudah jadi wapres sekarang gitu ya. Kalau misalkan Pak Jokowi mengungkit masalah dulu diangkat sebagai Menteri Pertahanan, ya Pak Prabowo juga pernah mendesak PDI Perjuangan untuk mengusung Jokowi di Gubernur Jakarta. Jadi sih udah bayar lunas, udah konten, udah cash itu ya. Udah lunas teman-teman, sebetulnya. Tapi it's okay lah, saya rasa teman-teman juga sudah mendengarkan tadi pemaparan dari Bung Adi Praitno ya. Saya akan coba melihat dan melirik berbagai komentar-komentar di sini, tentu ini sangat menarik ya, saya sampaikan kepada pemirsa semua. Lanjutkan terus narasi-narasi seperti ini, Prabowo harus tegak lurus terhadap bangsa dan negara. Tentu Allah Subhanahu wa taala lepaskan semua beban hutang-hutang budi saatnya gaspol. Adi Praitno sangat memberi pencerahan bagi warga serta mencerdaskan. Narasi yang berimbang sangat mencerahkan dan mencerdaskan sehingga makin seimbang dan menenteramkan. Semoga semakin banyak orang seperti ini untuk Indonesia tentram dan sejahtera. Maju terus, pantang mundur Indonesiaku. Setuju Bang Adi, cerdas, lugas, dan mencerahkan. Bung Adi ulasannya sangat cerdas dan enak untuk disimak. Ya, jadi macam-macam ya. Menurut saya, Pak Jokowi tidak sepenuhnya mengantar Pak Prabowo jadi presiden, tetapi Pak Jokowi mengantarkan anaknya jadi wakil presiden melalui Pak Prabowo. Mantap pandangan Bung Adi Praitno. Sangat-sangat bisa dipahami. Saya latar belakang pendidikan saya yang minim. Teruskan Bung Adi Praitno, pandangan yang penuh keobjektifan.
dan mencerahkan perspektif semua rakyat Indonesia. Saya sangat setuju Pak Prabowo lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Tapi bagaimanapun, persahabatan kedua tokoh ini tidak boleh kita pisahkan sebagai sosok negarawan. Dan saya yakin Pak Prabowo sangat menghormati Pak Jokowi dan begitupun Pak Jokowi sangat menghormati Pak Prabowo. Saya pikir juga kebijakan-kebijakan Pak Prabowo sekarang banyak berbeda dengan Pak Jokowi. Namun sebagai senior yang bersahabat tidak ada salahnya kedua tokoh ini saling memberi masukan. Sering saya nonton Bang Adi di ILC dan lain-lain, baru tahu ternyata Bang Adi orang Madura, langsung saya subscribe. Kemarin-kemarin saya menganggap Jokowi yang hebat dalam berpolitik. Jokowi betul-betul menunjukkan apa itu politik. Gak ada teman abadi, gak ada musuh abadi. Pengkhianatan, Jokowi betul-betul gak pakai hati dalam berpolitik. Dia memakai otaknya, tapi belum lama saya sadar ternyata Prabowo lah yang lebih pintar. Prabowo menunjukkan konsistensi, ya, infiltrasi dan inteligensi dalam berpolitik. Seandainya Prabowo tidak membawa Gibran sebagai wakilnya, Jokowi akan tetap di PDIP menjadi wakil Ganjar. Mungkin yang jelas Jokowi akan tetap di barisan Ganjar dan dipastikan Prabowo kalah lagi. Tapi Prabowo berhasil dengan teknik infiltrasi dan mengambil hati Jokowi agar berada di barisannya di Pilpres 2024. Dia memporak-porandakan hubungan PDIP dan Jokowi. Jokowi sekeluarga sudah blacklist di mata PDIP dan ternyata nggak ada partai besar yang mau meletakkan Jokowi di posisi elit. Setelah Prabowo menjabat, saya rasa Jokowi akan hilang dan sendirinya dan Gibran akan mengundurkan diri. Isu-isu soal Prabowo hanya 2 tahun, lalu digantikan Gibran itu dibiarkan saja oleh Prabowo. Tidak digubris karena tidak akan mungkin 15 tahun Prabowo berusaha dengan susah payah, isu 2 tahun dia mundur itu mustahil terjadi. Malah yang mungkin adalah Gibran yang mundur karena sudah tidak dipedulikan oleh Prabowo Subianto. 100 hari pemerintahan Prabowo harus melakukan reshuffle di kabinetnya karena benalu itu ada bukan dari luar tapi dari dalam kabinetnya juga. Ganti dan rampingkan demi hemat anggaran negara. Benar sekali apa yang dikemukakan oleh Adi ini, ya, saya setuju sekali, sependapat, ya. Seharusnya Pak Prabowo tak usah aja lagi ikut apa pendapat Jokowi. Sebaiknya lagi Pak Prabowo menjauhi Jokowi lagi demi sukses dan keselamatan Pak Prabowo untuk memimpin negara ini ke depannya. Mau ada bayang-bayang Jokowi atau tidak, bahkan seandainya pun Anies ataupun Ganjar yang jadi presiden, nggak ngaruh terhadap kehidupan rakyat jelata seperti saya. Bapak saya tetap jadi buruh tani. Yang ingin saya katakan, masalah ini nggak penting untuk diperdebatkan. Dulu zamannya Jokowi banyak yang bilang kalau Jokowi bonekanya Bu Mega dan sekarang terkesan Prabowo bonekanya Jokowi. Itulah hebatnya Jokowi. Dulu seperti mengerahkan buzzer untuk mendapatkan simpati rakyat, yang seakan-akan bonekanya Bu Mega dan petugas partai yang seakan-akan orang paling teraniaya untuk mengkhianati PDIP, dan sekarang dia sudah menikmati hasilnya bersama keluarganya. Walaupun sudah tidak jadi presiden, tapi masih bisa mempengaruhi kekuasaan sampai saat ini. Maaf, ini cuma menurut pendapat saya. Ya, setiap pandangan berbeda itu hal yang biasa teman-teman, ya. Itu hal yang lumrah, punya perspektif yang tidak sama, itu sah-sah saja. Nah, kemudian Jokowi dicalonkan PDIP, PS Prabowo dicalonkan Jokowi yang memiliki derajat yang beda. Ketika Jokowi dicalonkan PDIP, tidak ada jaminan akan menang karena modal sosial PDIP waktu itu tidak cukup positif di mata mayoritas rakyat. Sedangkan pada saat Jokowi mencalonkan Prabowo, dinilai sosial mayoritas rakyat sangat positif terhadap Jokowi. Artinya, rekonsiliasi Jokowi Prabowo menimbulkan kesan positif dan konstruktif dari pendukung Prabowo kepada Jokowi, dan sebaliknya, kekuatan itulah yang memenangkan Prabowo di Pilpres 2024 kemarin. Setuju Gibran jadi wakilnya, jadi tidak ada hutang budi sebab Gibran anak Jokowi, ya. Jadi sudah dibayar lunas, ya. Setuju dengan pernyataan Adi Praitno.
Gak gitu mas, hitungannya Prabowo mikir kalau nggak ngajak Gibran pasti kalah sama Anies dan Ganjar, gitu poinnya. Oke, yang terakhir saya coba lihat, masalahnya kita nggak tahu eh, bergaining saat Prabowo digendong Mulyono seperti apa. Meski politik itu dinamis, yang jelas Mr. Prabowo sekarang presiden. Berharap presiden jauh lebih beretika dan wise yang sembodo, yaitu menempatkan presiden seperti selayaknya presiden yang membawa bangsa ini beradab. Jadi banyak sekali ya pendapat teman-teman kita di komentar pada video ini. Tentu ini menjadi sebuah masukan yang luar biasa. Sebetulnya penilaian-penilaian dan sudut pandang serta pendapat dari teman-teman kita masyarakat Indonesia. Tentu kita ke depannya mau apapun hubungan Pak Jokowi, Pak Prabowo, ya dan seterusnya. Kalau untuk kemajuan bangsa dan negara, kenapa tidak? Tapi kalau ada hal-hal kebijakan yang lain yang mungkin bersifat negatif di pandangan masyarakat, ya tentu Pak Prabowo harus mengambil sikap dan langkah tegas juga untuk berjaga jarak dengan Pak Jokowi agar meredam isu-isu publik dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.